Halo guys, perkenalkan nama saya Hiro dari kelompok H. Di kesempatan kali ini saya dari kelompok H ingin memberitakan materi yang sudah kami cari sebelum-sebelumnya. Dan kalian penasaran sama videonya? Check this out. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah ya. Langsung saja kita ke inti videonya. Enjoy. Jadi hari ini kita akan membahas solidaritas untuk Indonesia maju menurut Pancasila. Pancasila ada 7 fungsi yang sama-sama membangun negara, tapi belum tentu semua orang melakukannya. Masih banyak orang di sana yang menderita dan memiliki krisis ekonomi. Rasa solidaritas yang tinggi terhadap warga yang terdampak pandemi COVID-19 diwujudkan dalam beragam bentuk aksi sosial. Di Jember, sebuah warung menyediakan sembako gratis untuk warga yang mengalami kesulitan ekonomi saat pandemi. Di Pandeglang, bantuan sosial berupa pembagian sembako yang dilengkapi vitamin dan masker. Sedangkan pemerintahan Kota Cirebon mendirikan dapur umum bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Ada salah satu fungsi Pancasila yang berbunyi Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia, artinya pedoman dalam bertingkah laku, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tahu artinya, semua orang tidak boleh berlebihan atau gila-gilaan terhadap sesuatu, sehingga semua orang mendapatkan haknya, dan berkuranglah orang-orang yang menderita dan kelaparan di luar sana, agar Indonesia bisa lebih maju dan berjaya, dan tentu disenangi banyak negara lainnya. Tahun yang lalu, cerita tentang penjajahan Belanda. Bangsa Belanda yang datang untuk berdagang dan mencari rempah yang terkenal di Indonesia. Belanda datang dengan angkatan perangnya untuk melindungi VOC dan akhirnya menjajah Nusantara. Berubahlah status Belanda dari berdagang menjadi penjajah. Kekayaan Nusantara menyilaukan bangsa Eropa sejak abad pertengahan dan memilih untuk menjajah Indonesia. Spanyol dan Portugislah yang mulai menjajah Nusantara dan mengambil rempah-rempah di Indonesia. Salah satu caranya untuk memperkuat daerah kekuasaannya adalah membangun benteng mereka masing-masing. Benteng Kalamata ini dibangun Portugis dan menjadi tanda bahwa Eropa dulu pernah menjajah Indonesia dan juga berguna untuk menahan serangan dari Spanyol. Spanyol akhirnya mengambil alih benteng tersebut dan menjadikannya pos penjualan rempah-rempah. Sejak adanya Belanda yang masuk ke Indonesia, armada kapal dan pasukannya, VOC tumbuh menjadi raksasa yang tidak terkalahkan. Belanda selalu mengirim tentara dan pasukan agar bisa menguasai kekayaan di Nusantara. Pada tahun 1669, VOC mengalami puncak kejayaannya, yaitu menjadi perusahaan dengan orang terbanyak dan terkaya di dunia. Namun pada akhir 1799, VOC resmi dibubarkan karena adanya kebangkrutan. Aset-aset VOC pun diserahkan kembali ke pemerintahan Hindia Belanda. Namun, tetap saja mereka tidak mundur dan justru semakin kuat. Pada akhirnya, pemerintahan Hindia Belanda menerapkan tanam paksa di Nusantara. Dan semua tanah di Nusantara wajib ditanami tanaman ekspor. Dan kemudian diserahkan kembali ke pemerintahan Hindia Belanda. Masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki lahan wajib bekerja di lahan pemerintahan Hindia Belanda. Tanam paksa ini lebih keras dan kejam daripada monopoli VOC. Masyarakat jadi kaum tindasan penjajahan Hindia Belanda. Solidaritas tumbuh di dalam diri manusia karena adanya rasa kebersamaan dalam kurun waktu tertentu.
ada kaitannya dengan rasa harga diri maupun harga diri dalam kelompok. Dalam masa pandemi ini, banyak orang-orang terhormat atau tertinggi yang bilang kalau masa pandemi ini seperti masa penjajahan dulu. Kalau dulu semua masyarakat Indonesia menderita karena tidak digaji dan tidak diberi makan. Selama adanya VOC dan bangsa-bangsa Eropa yang menyerang Indonesia dan mengambil rempah-rempah Indonesia secara gila-gilaan. Sama seperti sekarang yang harus di rumah saja, kemana-mana juga susah, apa-apa dibatasi. Ada juga beberapa orang yang tidak mendapatkan kebutuhan sehari-hari karena tidak mampu membelinya dan mengalami krisis ekonomi. Maka dari itu, kita sesama masyarakat harus bisa membantu pemerintah membagi rata kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat yang kurang mampu, agar bisa terpenuhilah kebutuhan ekonomi sehari-harinya. Kita pasti pernah diceritakan suatu buku oleh orang tua yang disebut dengan dongeng. Walaupun mendongeng adalah hal yang biasa, akan tetapi mendongeng sangat banyak manfaatnya. Seperti meningkatkan keterampilan bicara dan berbahasa anak, mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi anak, dan bahkan dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Menurut saya sendiri, dalam mendongeng ini sudah terbukti banyak manfaatnya bagi anak dan orang tua. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, banyak orang yang melupakan manfaat dongeng, seperti orang tua yang hanya sibuk bekerja sampai tidak mempunyai waktu untuk anaknya. Mereka lupa akan manfaat dongeng. Oleh sebab itu, pesan bagi para orang tua adalah menyempatkan waktu bagi anak. Salah satu caranya adalah dengan mendongeng. Materi Bahasa Indonesia membahas unsur cerita fiksi. Jadi, di dalam cerita fiksi, kita pasti sering membaca orang-orang membantu orang yang kesusahan. Seperti kondisi krisis ekonomi dan masih banyak lagi. Itu pun hanya cerita fiksi. Bagaimana jika kita melakukannya di dunia nyata? Banyak orang membutuhkan bantuan baim secara fisik atau mental. Dengan begitu, banyak orang akan tertolong, sehingga Indonesia semakin maju dan dikenal banyak negara lain. Berikut adalah berita yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada teman-teman semua.